ini saya akan membahas tentang apa itu metode mengajar dan apa saja jenis-jenis dalam metode mengajar. Yuk, simak. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu metode mengajar. Metode mengajar adalah strategi atau pendekatan yang digunakan oleh pendidik dalam proses pengajaran untuk menyampaikan materi kepada siswa. Dalam konteks pendidikan yang terus berkembang, metode mengajar berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan menyenangkan. Dengan adanya perkembangan teknologi dan perubahan dalam cara berpikir serta karakteristik siswa di era digital, pendidik dihadapkan pada tantangan untuk beradaptasi dengan metode yang lebih inovatif dan kreatif. Menurut Hidayat tahun 1990 halaman 60, kata metode berasal dari bahasa Yunani, metodos, yang berarti jalan atau cara. Jalan atau cara yang dimaksud di sini adalah sebuah upaya atau usaha dalam meraih sesuatu yang diinginkan. Kata kuncinya metode adalah cara agar materi bisa tersampaikan ke siswa dengan baik. Selanjutnya saya akan bahas tentang jenis-jenis metode mengajar. Yang pertama ada ceramah. Metode ceramah dapat diartikan sebagai cara menyajikan pelajaran melalui penuturan secara lisan atau penjelasan langsung kepada sekelompok siswa. Metode ceramah merupakan metode yang sampai saat ini sering digunakan oleh setiap guru. Hal ini selain disebabkan oleh beberapa pertimbangan tertentu, juga adanya faktor kebiasaan baik guru ataupun siswa. Kelebihan dan kelemahan metode ceramah. Kelebihan dan kelemahan metode ceramah diantaranya yang pertama, ceramah merupakan metode yang murah dan mudah untuk dilakukan. Murah dalam hal ini dimaksudkan proses ceramah tidak memerlukan peralatan yang lengkap. Berbeda dengan metode yang lain seperti demonstrasi atau peragaan. Sedangkan mudah, memang ceramah hanya mengandalkan suara guru, dengan demikian tidak terlalu memerlukan persiapan yang rumit. Yang kedua, ceramah dapat menyajikan materi pelajaran yang luas. Artinya, materi pelajaran yang banyak dapat dirangkum atau dijelaskan pokok-pokoknya oleh guru dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, ceramah dapat memberikan pokok-pokok materi yang perlu ditonjolkan. Artinya, guru dapat mengatur pokok-pokok materi yang mana perlu ditekankan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, yang terakhir, melalui ceramah, guru dapat mengontrol keadaan kelas oleh karena sepenuhnya kelas merupakan tanggung jawab guru yang memberikan ceramah. Kelemahan metode ceramah diantaranya, yang pertama, materi yang dapat Kelemahan metode ceramah diantaranya, yang pertama, materi yang dapat dikuasai siswa hasil dari ceramah akan terbatas pada apa yang dikuasai guru. Kelemahan ini memang kelemahan yang paling dominan, sebab apa yang diberikan guru adalah apa yang dikuasainya, sehingga apa yang dikuasai siswa pun akan tergantung pada apa yang dikuasai oleh guru. Yang kedua, ceramah yang tidak disertai dengan peragaan dapat mengakibatkan terjadinya verbalisme. Verbalisme adalah penyakit yang sangat mungkin disebabkan oleh proses ceramah. Oleh karena itu, dalam proses penyajiannya, guru hanya mengandalkan bahasa verbal dan siswa hanya mengandalkan kemampuan auditifnya. Sedangkan disadari bahwa setiap siswa memiliki kemampuan yang tidak sama, termasuk dalam ketajaman menangkap materi pembelajaran melalui pendengarannya. Yang ketiga, guru yang kurang memiliki kemampuan bertutur yang baik. Ceramah sering dianggap sebagai metode yang membosankan. Sering terjadi, walaupun secara fisik siswa ada di dalam kelas, namun secara mental, siswa sama sekali tidak mengikuti jalannya proses pembelajaran. Pikirannya melayang kemana-mana atau siswa mengantuk oleh karena gaya bertutur guru tidak menarik. Yang keempat, melalui ceramah sangat sulit untuk mengetahui apa seluruh siswa sudah mengerti apa yang dijelaskan atau belum. Walaupun ketika siswa diberi kesempatan untuk bertanya dan tidak ada seorang pun yang bertanya, semua itu tidak menjamin siswa seluruhnya sudah paham. Pemanfaatan dalam metode ceramah yaitu dapat membantu siswa mendapat informasi dalam jumlah besar secara cepat dan sistematis. Ini sangat berguna dalam pelajaran yang membutuhkan penjelasan teori atau konsep dasar yang jelas.
Jenis-jenis metode mengajar yang kedua adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Sebagai metode penyajian, demonstrasi tidak terlepas dari penjelasan lisan oleh guru. Walaupun dalam proses demonstrasi, peran guru hanya sekedar memperhatikan, akan tetapi demonstrasi hanya menyajikan bahan pelajaran lebih konkret. Dalam strategi pembelajaran, demonstrasi dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan strategi pembelajaran ekspositori dan inquiry. Kelebihan dan kelemahan metode demonstrasi. Kelebihan demonstrasi diantaranya yang pertama, melalui metode demonstrasi terjadinya verbalisme akan dapat dihindari sebab siswa disuruh langsung memperhatikan bahan pelajaran yang dijelaskan. Yang kedua, proses pembelajaran akan lebih menarik sebab siswa tak hanya mendengar tetapi juga melihat peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, dengan cara mengamati secara langsung, siswa akan memiliki kesempatan untuk membandingkan antara teori dan kenyataan. Kelemahan demonstrasi diantaranya, 1. Metode demonstrasi memerlukan persiapan. Kelemahan demonstrasi diantaranya, yang pertama, metode demonstrasi memerlukan persiapan yang lebih matang. Sebab tanpa persiapan yang memadai, demonstrasi bisa gagal sehingga dapat menyebabkan metode ini tidak efektif lagi. Bahkan sering terjadi untuk menghasilkan pertunjukan suatu proses tertentu, guru harus beberapa kali mencoba terlebih dahulu sehingga dapat memakan waktu yang banyak. Yang kedua, demonstrasi memerlukan peralatan, bahan-bahan, dan tempat yang memadai, yang berarti penggunaan metode ini memerlukan pembiayaan yang lebih mahal dibandingkan dengan ceramah. Yang ketiga, demonstrasi memerlukan kemampuan dan keterampilan guru yang khusus, sehingga guru dituntut untuk bekerja lebih profesional. Di samping itu, demonstrasi juga memerlukan kemauan dan motivasi guru yang bagus untuk keberhasilan proses pembelajaran siswa. Pemanfaatan metode demonstrasi yaitu pemanfaatan metode demonstrasi, siswa dapat belajar melalui observasi dan langsung mempraktikkan apa yang mereka lihat. Metode ini meningkatkan kemampuan siswa dalam menghubungkan teori dengan praktik nyata. Jenis-jenis metode mengajar yang ketiga yaitu metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan siswa, serta untuk membuat suatu keputusan. Menurut Killen 1998, karena itu diskusi bukanlah debat yang bersifat mengadu argumentasi. Diskusi lebih bersifat bertukar pengalaman untuk menentukan keputusan tertentu secara bersama-sama. Pada metode ini, bahan atau materi pembelajaran tidak diorganisir sebelum serta tidak disajikan secara langsung kepada siswa. Materi pembelajaran ditemukan dan diorganisir oleh siswa sendiri. Oleh karena tujuan utama metode ini bukan hanya sekedar hasil belajar, tetapi lebih penting adalah proses belajar. Kelebihan dan kelemahan metode diskusi. Kelebihan metode diskusi diantaranya, yang pertama, metode diskusi dapat merangsang siswa untuk lebih kreatif, khususnya dalam memberikan gagasan dan ide-ide. Yang kedua, dapat melatih untuk membiasakan diri bertukar pikiran dan mengatasi permasalahan. Yang ketiga, dapat melatih siswa untuk dapat mengemukakan pendapat atau gagasan secara verbal. Di samping itu, diskusi juga bisa melatih siswa untuk menghargai pendapat orang lain. Nah, apa kelemahan metode diskusi? Di antaranya, yang pertama, sering terjadi pembicaraan dalam diskusi dikuasai oleh 2 atau 3 orang siswa yang memiliki keterampilan berbicara. Yang kedua, kadang-kadang pembahasan dalam diskusi meluas sehingga kesimpulan menjadi kabur. Yang ketiga, memerlukan waktu yang cukup panjang yang kadang-kadang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Dan yang keempat, dalam diskusi sering terjadi perbedaan pendapat yang bersifat emosional yang tidak terkontrol. Akibatnya kadang-kadang ada pihak yang merasa tersinggung sehingga mengganggu iklim pembelajaran yang terjadi. Pemanfaatan metode diskusi. Pemanfaatan metode diskusi merupakan bentuk pembelajaran yang sangat efektif karena didasarkan pada konsep interaksi sosial sebagai inti perkembangan kognitif. Melalui diskusi, siswa lebih terlibat secara aktif dalam proses belajar.
Mereka belajar berkolaborasi, menyampaikan pendapat, serta menghargai pandangan orang lain. Diskusi juga mendorong siswa untuk berpikir kritis dan reflektif. Jenis-jenis metode mengajar yang terakhir atau yang keempat ialah metode simulasi. Simulasi berasal dari kata simulate yang artinya berpura-pura atau berbuat seakan-akan. Sebagai metode mengajar, simulasi dapat diartikan cara penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Simulasi dapat digunakan sebagai metode mengajar dengan asumsi tidak semua proses pembelajaran dapat dilakukan secara langsung pada objek yang sebenarnya. Belajar bagaimana cara mengoperasikan sebuah mesin yang mempunyai karakteristik khusus, misalnya, siswa sebelum menggunakan mesin yang sebenarnya akan lebih bagus melalui simulasi terlebih dahulu. Dengan demikian, untuk mengembangkan pemahaman dan penghayatan terhadap suatu peristiwa, penggunaan simulasi akan sangat bermanfaat. Nah, kelebihan dan kelemahan metode simulasi. Kelebihan metode simulasi diantaranya yang pertama, simulasi dapat dijadikan sebagai bekal bagi siswa dalam menghadapi situasi yang sebenarnya kelak, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun menghadapi dunia kerja. Yang kedua, simulasi dapat mengembangkan kreativitas siswa. Karena melalui simulasi, siswa diberi kesempatan untuk memainkan peranan sesuai dengan topik yang disimulasikan. Yang ketiga, simulasi dapat memupuk keberanian dan percaya diri siswa. Yang keempat, memperkaya pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi berbagai situasi sosial yang problematis. Dan yang kelima, simulasi dapat meningkatkan gairah siswa dalam proses pembelajaran. Kelemahan metode simulasi diantaranya yang pertama, pengalaman yang diperoleh melalui simulasi tidak selalu tepat dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Yang kedua, pengelolaan yang kurang baik. Sering simulasi dijadikan sebagai alat hiburan sehingga tujuan pembelajaran menjadi terabaikan. Yang ketiga, faktor psikologis seperti rasa malu dan takut sering mempengaruhi siswa dalam melakukan simulasi. Nah, apa pemanfaatan metode simulasi? Pemanfaatan metode simulasi digunakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mirip dengan situasi nyata, di mana siswa dapat mempraktikkan keterampilan dan teori tanpa risiko nyata. Simulasi membantu siswa memahami konsep abstrak, meningkatkan keterampilan pemecah masalah, dan menerapkan pengetahuan secara praktis. Kesimpulan dari semua materi ini adalah metode mengajar adalah strategi yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi dan mencapai tujuan pembelajaran. Beragam metode seperti ceramah, demonstrasi, diskusi, dan simulasi. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemilihan metode yang tepat bergantung pada konteks pembelajaran, karakter siswa, serta tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran sangat penting untuk meningkatkan motivasi dan pemahaman. Sekian dari hasil materi yang dapat saya sampaikan.